nih saya ini. Oh boleh? Kalau saya lembur begini-begini, boleh. Oh. Ya, yang penting dia sudah memberikan nafkah. Siapa tahu si suami itu sama juga seperti si istri. Ya, kadang-kadang suami ini mau nonton racing misalnya ya di sini. Ya, sebab kalau udah bilang dari awal harganya 50 juta nggak dikasih izin ya kan. Bilang aja 5,5 juta. Iya. Setengahnya itu 50. Iya. Ya, dan misalnya dia juga tahu-tahu mau ngasih kejutan sama istrinya. Tahu-tahu dibeliin tiket umroh, tahu-tahu. Oh, kalau Al-Malik amin aja kalau urusan umroh. Iya. Kan begitu ya. Atau dia mau berbagi orang tua. Atau saya pernah ketemu dengan seorang, saya diundang tahlilan. Ya, waktu tahlilan itu ternyata ada cerita dari para pengemis di sekitar situ. Jadi si bapak ini kalau subuh itu beli nasi uduk, nasi ulam, nasi rames dibagiin ke orang-orang yang tidur di jalan. Ayo bangun, sholat subuh. Kamu belum bangun aja, Allah udah ngasih kamu rezeki. Itu selama puluhan tahun gak ada yang tahu. Pas bapak itu meninggal, semua orang yang di situ datang. Dia bilang bahwa bapak itu luar biasa baiknya. Tadinya keluarganya ini minta-minta gitu. Maaf pak, bajunya belum dicuciin, ntar di laundry dulu baru diminta. Enggak, kita mah enggak mau minta apa-apa. Cuman mau ngasih tahu bapak itu kebiasaannya seperti itu. Kita mah enggak nanya apakah nanti akan dilanjutkan oleh anaknya, enggak. Iya. Ya kalau ada mah syukur. Syukur ya. Nah ini menunjukkan berarti ada laporan keuangan yang mungkin dipegang oleh suaminya. Dia nyumbang masjid, dia ngasih orang tuanya, dia ngasih ke kerabatnya. Ya, yang nggak boleh itu kalau di keluarganya juga kurang. Ya, suami istrinya misalnya kita masa ini makan tempe terus, bisa darah tinggi kalau tempe terus kan gitu ya. Bukan yang ini bergizi. Ya setahun berturut-turut. Oh iya. Ya enggak, dia bisa bergizi kalau sehari 2 hari gitu kan. Tapi kalau setahun tempe doang bergigi gitu. Iya. Nah maka di sini ya selama dia adil dalam hal itu ya. Iya. Mungkin dia beli tutup pentil yang dari emas kan harganya Ada mahal. mahal tutup pentil ya. Nah kalau dari Mas Rauf sendiri kasih tahu nggak penghasilan per bulannya gitu ke istri? Kalau dari saya ada keterbukaan. Oke. Jadi keterbukaan, ada penghasilan segini yang masuk ke rekening A gitu. Itu yang terbuka yang itu. Berarti ada rekening B. Nah, kalau Kan kita butuh nanti tiba-tiba bikin kejutan gitu. Kan gak lucu. Udah Abdel kita, aku mau ngasih surprise kamu minta uang dulu dong. Kan gak lucu. Iya. Sering nggak dikasih kejutan Mbak Sherly? Boleh ininya? Suka sih. Tapi banyak juga dia nggak bilang juga. Nggak bilang dari Nggak banyak, penghasilannya? ada. Oh. Nggak apa-apa sih. Karena udah cukup bulanannya 200 juta itu. Iya, amin. Asal jangan velg mulu, udah penuh velg saya, velg di rumah. Ke rumah velg aja isinya. saya aja ke rumah Raden Raup gak bisa masuk. Velg semua? Pelok gitu kan. Iya, yang penting udah tercukupi. Saya juga agak komplain sama kebiasaan istri ikut arisan banyak. Dia bilang, ya nggak apa-apa kan nabung, ntar dapat gitu. Pas dapat kan dipotong ya, Iya. dipotong konsumsi. Misalnya dapatnya 1 juta, begitu dikocok keluar namanya, dia girang, lah itu uang lo sendiri. Kenapa lo girang? Orang lo bayar tiap bulan, udah gitu dipotong konsumsi. Terima gitu, cuma 8,5, rugi. Beli bakso lagi. Iya. Bakso apa namanya? Bakso laris manis ya. Iya, Saya. laris manis. Saya punya teman namanya Temon. Dia kan udah untuk jaga kesehatan, Mon lo pagi lari dah. Kata dia jawab, gue punya rumah ngapa gue lari kan. Ya juga jadi kagak lari tuh anak. Iya, benar juga. Tapi itu luar biasa ya. Ini mungkin pengalaman Raden Raup juga. Ajak suaminya dengan hobi yang sama. Ya kayak misalnya kalau saya suka ke Senayan misalnya nih istri saya gitu. Kalau sekeluarga akhirnya kan enak tuh satu mobil. Walaupun larinya dikit, makan buburnya yang lama gitu kan. Gitu. Tapi
di situ kalau ada match gitu, ini sebenarnya juga konten aja kayak ribut padahal sih ini dua-duanya kompak ya kan. Mau diizinin atau nggak diizinin tetap aja dibeli kan gitu kan. Dan akhirnya ujungnya minta maaf gitu kan. Oke, Raden Rauf mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin kesimpulan singkat tentang lebih baik minta izin atau minta maaf. Berarti setelah dari sini, ini udah paham nih, berarti nanti saya akan musyawarah dengan istri. Jadi disampaikan. Jadi konten habis dong ya. Iya. Nanti kontennya musyawarah. Oh iya. Jadi semuanya nanti berarti dibicarakan, disampaikan secara terbuka. Pasangannya diajak hobinya bareng-bareng. Jadi biar bisa menikmati bareng-bareng. Oh, oke, baik. Ustadz silakan singkat saja kesimpulannya ya. Ya maka intinya dalam rumah tangga ya kita musyawarah. Kalau memang salah ya kita minta maaf. Mau melakukan sesuatu apalagi sesuatu yang besar. Pernah juga seorang bercerai karena istrinya melakukan pinjaman online. Dan bahkan ada pinjaman lain yang menggunakan sertifikat rumah tanpa diberikan kabar kepada istri atau suaminya. Ini kan akhirnya juga akan bermuara pada kehancuran. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah, mudah-mudahan musyawarah hidup menjadi berkah.